Pertama-tama, I would like to say thank you for this opportunity and for Perantara as well. And I think it is good that we still have a chance to keep you updated about New Zealand and also about COVID-19 in New Zealand. Jadi hari ini kita akan membahas tentang Upper South Island itinerary, dan sebelumnya seperti biasa kita akan kasih update tentang COVID-19 di New Zealand. Berdasarkan data yang diambil pada hari Senin kemarin dari Ministry of Health New Zealand atau Menteri Kesehatan New Zealand, jumlah total COVID-19 yang ada di New Zealand saat ini ada 1.554 kasus atau orang, dan jumlah orang yang sudah sembuh mencapai 1.506 orang. Jumlah yang masih aktif saat ini ada 26, dan total orang yang meninggal ada 22 orang. Saat ini New Zealand border masih ditutup untuk turis asing dan hanya dibuka untuk warga negara New Zealand dan permanent resident yang datang dari luar negeri ke New Zealand atau yang pulang ke New Zealand. Dan setiap warga negara atau permanent resident yang pulang ke New Zealand pada saat ini, mereka wajib dikarantina selama 14 hari di lokasi yang telah ditentukan oleh pemerintah New Zealand. Lalu di sana mereka akan dites, tes COVID-19 untuk menemukan apakah mereka bebas dari COVID-19 atau enggak. Dan setelah 14 hari, kalau memang mereka bebas, baru mereka boleh kembali ke tujuan atau rumah masing-masing. Dan dari jumlah kasus yang aktif sekarang, 26 itu semuanya ada di Managed Isolation Area atau di karantina area yang untuk warga New Zealand yang dari luar negeri datang ke New Zealand. Jadi saat ini kita masih belum ada kasus baru di dalam masyarakat atau dalam New Zealandnya sendiri atau community transmission. Jadi untungnya saat ini kita semua kasus baru adalah yang datang dari luar negeri semua ke New Zealand. Dan mungkin banyak yang masih bertanya-tanya kapan pemerintah New Zealand akan buka untuk turis asing. Sayangnya sampai saat ini kita juga masih belum tahu kapan pemerintah New Zealand akan benar-benar buka untuk turis asing. But as soon as we know that, we will let you know for sure. Mengenai Upper South Island, jadi most people, terutama untuk turis internasional, akan memulai perjalanan di South Island mereka melalui Christchurch. Karena Christchurch merupakan bandara internasional terbesar di South Island, dan juga salah satu pintu masuk utama untuk para turis internasional yang datang ke South Island. A bit of information about Christchurch Airport, mungkin banyak yang belum tahu, tapi Christchurch Airport merupakan bandara internasional pertama yang buka di New Zealand, jadi bukan Auckland atau Wellington, dan juga merupakan bandara utama yang menghubungkan Antartika dengan New Zealand dan juga dengan negara-negara lainnya di dunia. Christchurch, like many international airport, it's also a home for many car rentals companies. Jadi ini akan sangat memudahkan untuk FIT dan turis internasional yang ingin menyetir sendiri atau self-drive to collect their vehicle and start their journey directly from the airport. So Upper South Island destinations are perfect for groups and also FIT, but today we will focus more on FIT travelers atau itinerary yang lebih cocok untuk FIT atau self-drive traveler. Jadi hari ini kita akan bahas beberapa destinasi utama yang
klien Anda bisa kunjungi di Upper South Island. Kita akan mulai dari yang paling dekat dengan Christchurch atau Christchurch Airport, yaitu ada Hammer Springs, lalu ada Kaikoura, Blenheim di Marlborough, Picton, also Marlborough, dan juga Nelson. Hammer Springs dan Kaikoura sebenarnya masih termasuk wilayah Canterbury, sama dengan Christchurch, still one region, atau kalau Indonesia provinsi. But I think it is a good way to start the journey before we go all the way up to Nelson. We start from the closest one to Christchurch. Hammer Springs sendiri merupakan alpine resort town di Canterbury. Kota ini hanya berjarak sekitar 90 menit dari Christchurch, jadi sangat dekat sekali dengan Christchurch, sehingga menjadikan Hammer Springs sebagai tempat favorit untuk masyarakat lokal yang tinggal di Christchurch atau Canterbury untuk weekend trip atau juga untuk day trip karena jaraknya yang sangat dekat tadi. As the name suggests, Hammer Springs terkenal dengan kolam air panasnya atau spring. Dan Hammer Springs Thermal Pools and Spa merupakan salah satu tempat wisata utama dan alasan kenapa banyak orang datang ke Hammer Springs. Tempat ini memiliki sekitar 15 outdoor thermal pools, dan setiap thermal pools ini menawarkan temperatur dan yang berbeda-beda. There's a Cascade Pools. Kolam ini memiliki temperatur sekitar 37 sampai 42 derajat Celcius. Dan kolam ini memiliki air belerang yang alami atau sulfur. Then we have Aquatherapy Pools, memiliki temperatur sekitar 36 sampai 37 derajat Celcius. Yang bertujuan untuk terapi, so it can improve your muscle strength, balance, and decrease joint swelling and pain, atau sakit di persendian dan muscle, otot. Then we have hexagonal pools, yang merupakan salah satu kolam tertua di komplek mereka sendiri, dan memiliki temperatur sekitar 38 sampai 40 derajat Celcius. Rainbow Pools memiliki temperatur sekitar 37 sampai 38 derajat Celcius, dan kolam ini terletak di bagian tengah kompleks with native gardens and native gardens surrounding the pools. And we have sulfur pools. Kolam ini kaya akan kandungan mineral dan memiliki temperatur sekitar 40 sampai 42 derajat Celcius. Jadi dari semua kolam yang ada di Hammer Springs Thermal Pools and Spa, sulfur pools merupakan kolam yang dengan temperatur tertinggi hingga 42 derajat Celcius. And it can help to treat rheumatic conditions atau rheumatic, dan juga can help to heal the bone fractures and soft tissue. And the last one, we have rock pools. Kalau sulfur pools memiliki temperatur tertinggi, rock pools ini sebaliknya. Jadi di antara kolam-kolam tersebut, ini merupakan kolam yang dengan temperatur terendah atau hanya sekitar 34 derajat Celcius. Dan semua kolam ini tersedia untuk umum. Namun jika Anda punya klien yang ingin lebih private, mereka juga menawarkan private pools. Hammer Spring is mostly just a day trip destinations. But if your clients would like to spend a night at the Hammer Springs, they can stay in a motel or B&B at Hammer Springs. Mereka sebelumnya ada salah satu hotel Hammer Springs, but now they are closed because of COVID-19, so that's very unfortunate. So now Hammer Springs is mostly motels, B&B, and like small lodge or small boutique hotels. So from Hammer Springs, it's about
um, 2 hours from Hammer Springs, you can find Kaikoura yang terletak di North Canterbury. Kaikoura berjarak sekitar 2,5 jam dari Christchurch dan 2 jam dari Hammer Springs. Kaikoura sendiri terkenal dengan keindahan alamnya, terutama kekayaan alam lautnya. Dan tujuan utama para turis yang berkunjung ke Kaikoura adalah untuk melihat ikan paus atau whale watching. Karena Anda bisa memiliki kesempatan untuk melihat ikan paus atau whale watching sepanjang tahun di Kaikoura. Dalam bahasa Maori, Kai berarti food atau makanan, dan Koura berarti crayfish. Jadi selain terkenal sebagai tempat whale watching, Kaikoura juga salah satu tempat terbaik untuk menikmati local crayfish di New Zealand. Whale watch Kaikoura is a must-do attractions untuk Anda yang ada di Kaikoura. Tur ini berdurasi sekitar 3 jam 15 menit. Tapi sayangnya tur ini tidak cocok untuk anak-anak di bawah 3 tahun. Dan mereka berangkat mulai dari jam 7 pagi, 7.15 pagi, dan keberangkatan terakhir pada jam 3.30 siang atau setengah 4 siang pada bulan November hingga Maret, atau sekitar summer or high season. Dan tujuan utama dari tur ini tentunya untuk melihat giant sperm whale, dan mereka memiliki 95% success rate untuk melihat sekitar 1 atau 2 whale per tour. Karena berbeda dengan dolphins, giant sperm whale ini nggak berkelompok seperti whale yang lainnya, sehingga jarang sekali kalau melihat giant sperm whale in a group or in a pod, they call it. Salah satu faktor kenapa sukses rate-nya cukup besar adalah karena sekitar 80% populasi ikan paus or whale dan lumba-lumba or dolphins di dunia bermigrasi melewati Kaikoura. Sehingga selain giant sperm whale, dalam setiap tour Anda juga memiliki peluang untuk melihat spesies laut ikan lainnya or mammals seperti lumba-lumba dan ikan paus lainnya seperti orca dan juga humpback whales. Dan Anda juga bisa melihat seals, New Zealand seals atau anjing laut. Dan selain itu Anda juga berkesempatan untuk melihat seabirds seperti albatross and gannets. Hampir sama seperti Hammer Springs, Kaikoura, akomodasi di Kaikoura lebih banyak didominasi oleh motel and small boutique hotels. They have one like luxury lodge, but that's only for like high-end clients. Namun saat ini Sudima sedang membangun hotel baru di Kaikoura yang rencananya akan beroperasi pada tahun 2021. Hotel ini nantinya akan memiliki 120 kamar, and dengan lokasinya you can see the waterfront as a pictures, dan memiliki fasilitas karena ini seperti bintang 4, jadi mereka punya restoran, bar, conference room, gym, and also heated pools. Dan sekitar 2 jam dari Kaikoura, you will find the town with the sunniest climates in New Zealand called Blenheim in Marlborough. Jadi karena iklimnya yang cukup kering dan sunny tersebut, Blenheim cocok untuk perkebunan anggur, dan daerah ini memiliki banyak sekali vineyards, and it's famous for as a wine regions di New Zealand. Blenheim karena memiliki banyak sekali vineyard tersebut, jadi Blenheim di Marlborough Regions memproduksi sekitar 75% wine di New Zealand. So what can you do in Blenheim, you say? It's about wine, and wine. So when you are in regions, make sure to do the wine tasting.
in one of the finest vineyards in Marlborough and arguably in New Zealand, and taste their famous Sauvignon Blanc. Karena mereka memiliki lebih dari 30 vineyards tadi, so you can do wine hopping in Blenheim. And also one of my favorite things to do is just relax and enjoy good meals, having lunch at one of the vineyards and have a bottle of wine to take it home or just have there with your friends and families. And selain wine sendiri tentunya Blenheim juga memiliki wisata kuliner juga di city-nya tersebut. They have a lot of like finest restaurants and also cafes that you can try. But while you're in Blenheim or Marlborough, might as well go to vineyards and then go to the local foods over there. And to name a few, saya ingin merekomendasikan 4 vineyards yang cukup populer di Blenheim. Pertama adalah Cloudy Bay, yang merupakan salah satu dari 5 winery tertua di Blenheim. And then ada Alan Scott, yang merupakan butik vineyard pertama di Marlborough. Sebelum Alan Scott, sebelumnya vineyard selalu dimiliki oleh big corporate atau perusahaan-perusahaan besar. Namun sekarang Anda bisa menemukan beberapa butik independent vineyard that owned by a family. And one of them is like Alan Scott in Blenheim. Lalu ada Brancott Estate, adalah vineyard pertama dan tertua, dan mereka lah yang pertama kali memperkenalkan Sauvignon Blanc di Marlborough or Blenheim. And then we have Wither Hills, yang merupakan vineyard yang paling muda di antara 3 winery sebelumnya, but it quickly become popular destinations for the locals and also international visitors. Setelah Anda puas menikmati wine and countryside di Blenheim, just about 30 minutes drive up north, Anda akan tiba di Picton. It's a seaside town in the north coast of South Island. Picton merupakan salah satu kota utama untuk mengeksplor Marlborough Regions atau Marlborough Sound. Dan jika Anda datang dari Wellington di North Island, yang terletak di ujung selatan North Island, Anda bisa menaiki Inter-Islander Ferry ke Picton. Selain itu, Anda juga bisa langsung ke Picton dari Christchurch dengan menaiki Coastal Pacific Train. So if you don't want to visit like Kaikoura or Blenheim or even Hanmer Springs, you can go straight to Picton from Christchurch dengan naik Coastal Pacific Train. And Coastal Pacific Train biasanya hanya beroperasi pada musim semi or spring hingga musim gugur atau autumn. Sebelumnya mereka berencana untuk beroperasi sepanjang tahun atau all year round, but I think because of COVID-19, so they can the plan, they cancel it. So you may be able to see it in 2021, but we'll let you know if they open all year round. But at the moment, I would say they just open from spring to autumn. Dan rute perjalanan Coastal Pacific Train ini dimulai dari Christchurch hingga ke Picton dan berangkat pada pagi hari as early as 7 a.m., jam 7 pagi, dan kembali lagi dari Picton ke Christchurch sekitar jam 2 siang dari Picton. Dan jika Anda datang dari Wellington di North Island dan ingin ke Christchurch di South Island melalui jalur laut dan darat, Anda bisa melakukan full day trip dari Wellington dengan berangkat pagi hari tadi naik Inter-Islander Ferry hingga ke Picton. Lalu dari Picton Anda langsung lanjut naik Coastal Pacific Train hingga
Christchurch. Atau bisa juga sebaliknya kalau Anda mau instead of flying from Christchurch to Wellington, you can do the same. So dari Christchurch, Coastal Pacific ke Picton, lalu dari Picton naik Inter-Islander Ferry ke Wellington. Dan dengan Coastal Pacific, Anda juga bisa melewati kota seperti kota Blenheim dan Kaikoura tadi. And Picton is a beautiful seaside town, and you can just take a leisure walk at Picton foreshore and beach. And you can take as many photos as you like at Picton Marina and waterfront. And after that, you can just sit down, enjoy the delicious local seafood, and just enjoy the view and one of the restaurants in Picton or waterfront. Jika Anda memiliki klien yang ingin hiking dan juga bersepeda, yang lebih punya jiwa adventurous, dari Picton Anda juga bisa menikmati keduanya di Queen's Charlotte Track. Namun karena treknya yang panjang, klien Anda perlu menyiapkan minimal 3 hari untuk hiking dari Queen's Charlotte Track. Dan level of hiking di Queen's Charlotte Track, it's bisa dibilang cukup mudah, it's quite easy, but you still need to be reasonably fit to do this track karena jaraknya yang panjang tadi. Selain hiking dan adventure activity, Picton juga menawarkan leisure cruise seperti half day cruising di Queen's Charlotte Sound. So Picton really does offer the best of both worlds. You can explore the beauty by land on Queen's Charlotte Track, or you can enjoy the scenery on a cruise. Dengan cruise ini nantinya klien Anda akan diajak untuk mencicipi makanan seafood lokal seperti salmon, clams, and also mussels atau kerang. Dan Anda juga diajak untuk melihat langsung salmon and mussels farms melalui tour ini, cruise ini, dan juga occasionally you will see the marine wildlife while you are on tours. Dari Picton, setelah menikmati local seafood di Picton, Anda bisa melakukan perjalanan sekitar 2 jam ke kota Nelson. Kota ini selalu dijadikan basis untuk menikmati tour ke National Park atau Taman Nasional yang berada di sekitar Nelson, Tasman, which we will explain more on the next slides, beberapa taman nasional yang bisa dikunjungi. Dan dari kota ini nantinya akan lahir juga salah satu cincin yang paling terkenal di dunia. It's One Ring that rule them all from Lord of the Rings or Hobbit. Untuk para penggemar Lord of the Rings, make sure you make a visit to Jen Hansen di Nelson, karena di sini Anda bisa menemukan The One Ring replika langsung dari toko desainer aslinya. Jadi One Ring ini didesain oleh orang Nelson yang bernama Jen Hansen dan juga anaknya Thorkild Hansen. I'm sorry for the pronunciation if I'm wrong. Jen Hansen ini pertama kali dikontak oleh Peter Jackson. Oh sorry, not oleh Peter Jackson tapi oleh Peter Jackson team pada bulan Maret 99. Dan awalnya mereka hanya membuat sekitar 15 prototipe untuk dipakai di film tersebut. Dan semenjak itu mereka membuat lebih dari 40 variasi cincin untuk film trilogi Lord of the Rings dan juga Hobbit. But unfortunately, Jen Hansen memiliki kanker dan meninggal pada bulan Agustus pada tahun 99 without seeing the ring on the movies. But you can still see their legacy and you can still visit the store, the jewelry store that Jen Hansen owned before, and you can buy directly from there. From Nelson, salah satu
the most popular day trip dari Nelson is the trip to Abel Tasman National Park. Dan salah satu half day tour yang beroperasi sepanjang tahun adalah day trip to Anchorage atau Pithead. Anchorage sendiri merupakan pantai dengan warna pasir yang kemasan, seperti Anda bisa lihat di foto sebelah kanan atas. Dan tour ini sayangnya nggak mulai dari Nelson, but it start from Kaiteri. Kaiteri ini sekitar berjarak 1 jam dari Nelson. So you need to drive there from Nelson. Dan tur ini berangkat mulai dari jam 9.20 pagi hingga jam 1 siang. Dan dari Kaiteri sendiri ke Anchorage, itu sekitar 1,5 jam naik ferry. Dan setibanya Anda di Anchorage, you will have free time to explore or just to swim by the beach, and you can also take a walk to Cleopatra's Pool. Itu juga sekitar 1 jam atau 1,5 jam jalan ke Cleopatra Pool dari tempat mendarat di Anchorage. Selain itu, ya all year round availability ya sepanjang tahun. Dan selain itu, Anda juga bisa, jika Anda datang pada musim panas atau summer di Nelson, then you can join this morning half day cruise dari Kaiteri. Tour ini sama, mulai pada jam 9.20 dan ya Kaiteri 1 hour drive from Nelson. Dan tour ini akan berakhir di Totaranui. If you can see the map di slide ini sama slide sebelumnya, jadi yang untuk Anchorage and Pithead hanya akan dari Kaiteri hanya sampai Anchorage, tapi untuk yang ini mulai dari high seasons, mereka akan berakhir di Totaranui. Jadi treknya lebih panjang dibandingkan dengan yang sebelumnya, walaupun sama-sama half day. And jadi di tour ini Anda akan melihat all the favorite spot seperti Split Apple Rock, Anchorage juga termasuk. Juga bisa melihat seal colony atau anjing laut koloni di Tonga Island hingga Totaranui sebelum balik lagi ke Kaiteri. Seperti yang saya bilang sebelumnya, tour ini hanya available dari Desember hingga Maret, jadi hanya high season or summer di Nelson. Selain Abel Tasman Park, tidak jauh dari Nelson, hanya sekitar 20 menit perjalanan, Anda akan menjumpai secluded area di Cable Bay, and you can see this beautiful scenery from Cable Bay. Biasanya tempat ini ramai dikunjungi pada musim panas untuk berbagai aktivitas seperti berenang, kayaking, fishing, atau hanya sekitar hiking di Cable Bay tersebut. Di Cable Bay, selain untuk hiking tersebut, Anda juga bisa berkunjung ke Cable Bay Adventure Park. Dan sesuai dengan namanya, Anda bisa melakukan berbagai aktivitas yang memacu adrenalin. Di sini Anda juga bisa menikmati salah satu flying fox terpanjang di dunia, bernama Skywire di Cable Bay Adventure Park. Dan tiap keberangkatan Skywire, seperti Anda bisa lihat di foto, bisa menampung sekitar 4 orang dan bisa mencapai kecepatan 100 km per jam sekali meluncur. Selain Skywire, Anda di Cable Bay Adventure Park, Anda juga bisa melakukan quad bike tours, mountain biking, paintball, Argo. Argo it's kendaraan amfibi yang untuk semua medan. Dan mereka juga ada cafe or restaurant to recharge your energy. For another beautiful scenery, sekitar 2 jam dari Nelson, you will arrive at Takaka.
Takaka merupakan salah satu destinasi favorit untuk orang lokal Nelson Tasman dan juga untuk turis internasional juga. So Takaka offering these beautiful sandy beaches and also springs. Springs yang paling dekat dengan Takaka adalah Te Waikoropupu Springs, yang merupakan freshwater springs terbesar di New Zealand dan juga di Southern Hemisphere atau bagian selatan bumi. Selainnya, Anda tidak diperbolehkan untuk berenang di spring ini karena ini merupakan salah satu sacred place untuk suku Maori setempat. But it is still a very beautiful spot to visit dan very Instagrammable. There you go. Dan sekitar 1 jam utara dari Takaka, Anda akan tiba di Farariki Beach, and this is one of the most beautiful beach di Nelson Tasman. Dan salah satu aktivitas yang cukup digemari adalah horseback riding atau berkuda along the beautiful sandy beach. Now, you might have been quite familiar with this photo in Instagram or the internet. Sekitar 1 jam perjalanan ke arah selatan kota Nelson, Anda bisa menemukan kota kecil atau village St. Arnold di Nelson Lakes National Park. Daerah ini memiliki sekitar 16 danau, namun yang paling ikonik dan aksesibel adalah Lake Rotoiti, seperti Anda bisa lihat di foto ini. So New Zealand is a really good place if you like to do multiple days walking or hiking. Dan Nelson Tasman and Marlborough is one of the most favorite spot di bagian utara South Island. If you would like to do like a hiking, see the beautiful scenery, beautiful natures out of the city, and also it's very secluded area that you can see. And so yeah, that's all from me. That's the itinerary for Upper South Island. And thank you for your precious time, and I hope that you get information you are looking for and know more about New Zealand, especially about Upper South Island yang mungkin sangat jarang untuk dijual untuk tur untuk Indonesia sendiri, but it's quite popular for FIT. Other than like Asia, it's also European and Americans and also locals. So if you have any questions, feel free to do so. And I'll give it back to you, Liz or Steven. Okay, thank you, Yosua. Tadi ada yang tanya itu cincinnya emang sebesar gitu ya? Oh yeah, so they make like 15. Mereka membuat sekitar 15 variasi cincin, dan cincinnya tersebut juga ukurannya beda-beda. Dan where is it? Let me see. Dan ukuran yang paling besar itu adalah 8 inch. 8 inch itu hampir sebesar iPad. Jadi 8 inch ini kalau Anda lihat di film Lord of the Rings yang pertama, yang pas ada prolognya, pas cincinnya dilempar terus muter-muter gitu ke atas, and they use this big one, this 8 inch of ring, so it's this big. Yeah. So yeah, that's real. Okay, cool. Ya, saya suka banget Upper South Island. Saya dulu sering traveling di situ yang Yosua kasih tadi itu itinerary yang bagus kalau mau jalan dari Christchurch ya. Jadi dari Christchurch kalau go back itu lewatin Hamner Spring, bisa lihat Kaikoura, bisa lihat Wales-nya, ke Blenheim, ke wineries-nya Nelson, ke Abel Tasman, Picton. Itu banyak banget yang masih bisa di-explore. Dan kalau suka road trip, itu very scenic ya, scenery-nya bagus banget. Any question dari siapa-siapa tentang
presentation-nya. Nanti presentasi ini akan dikirim, itu bisa diakses lewat website kita, bisa di-download ya. Ada yang tanya, Pak Muhammad tanya, ini Muslim friendly nggak untuk makannya? Untuk makannya, it's a bit tricky. If you're looking for like halal food, ada beberapa restoran yang jual halal, yang maksudnya yang benar-benar punya sertifikat halal tersebut, dan kebanyakan itu takeaway restaurants like Middle East restaurants or Turkish restaurant like kebab, something like that. Tapi selain kalau emang nggak terlalu apa ya istilahnya, kalau nggak terlalu melihat kata sertifikat halalnya, you can definitely eat other not non-pork food or just like seafood. You can try the seafood restaurants over there. So untuk halalnya sendiri itu hanya untuk beberapa restoran. Tapi untuk yang no pork itu masih ada beberapa restoran yang jual. I hope that answered questions. Kalau nggak salah di New Zealand juga emang nggak di advertise, tapi most of the slaughterhouse itu emang udah cara kill the animals itu juga halal style, karena itu banyak diekspor ke luar negeri ya. Just for your information. Tapi Yosua said mungkin kalau cari yang halal certificate agak susah, tapi as usual kalau traveling around New Zealand bisa make sure aja itu order food yang halal aja ya. Anyway, any other question? Ini ada question lagi, mungkin bisa baca sendiri ya, Pak. Oke, kalau National Park, bus bisa langsung berhenti di spotnya atau harus tracking dulu untuk mencapai spot tersebut. It depends. Tapi rata-rata untuk National Park dari tempat parkir ke tempat spotnya tadi itu cukup jauh. Kecuali yang beberapa tour yang tadi saya sebut yang melalui Abel Tasman, yang melalui bentar saya share lagi. What is it? Share screen. There you go. Jadi untuk tour seperti ini, yang cruise day tour ini, dari Nelson sendiri, turnya bisa langsung ke Kaiteri dan nanti dari Kaiteri Harbor, jadi turnya bisa langsung naik cruise dari situ langsung ke tempat Nelson Tasman, Abel Tasman National Park-nya sendiri. Jadi makanya kenapa kita bilang di sini lebih cocok untuk FIT, karena semuanya ini butuh jalan, butuh trekking. Kecuali untuk yang cruise seperti ini bisa langsung dari Kaiteri, tinggal naik cruise langsung ke lokasinya dan balik lagi ke Kaiteri. Nanti lanjut lagi naik bus balik ke Nelson Tasman atau ke destinasi berikutnya. The other point untuk Abel Tasman Walk, enaknya itu nggak usah bawa pack berat-berat. Kalau nggak salah itu dibawa dengan boatnya ke accommodation sites-nya. Jadi ada day walk, ada berapa hari jalan itu kan. Jadi on the overnight stay itu pack-nya kalian udah ditunggu di tempat lodging-nya. So itu nggak usah bawa yang berat-berat, itu bedanya juga ya. Is that right? Oh ya, kalau multi-day trekking is a bit different ya. Nah, seperti yang Stephen bilang, jadi mereka ada service sendiri untuk luggage-nya. So if you want to trekking, just bring your day bag or backpack, and then you just walk around with your guide over there for 3 or 5 days, depends which one you choose. Ada pertanyaan lagi ya, Yos? Couple of questions. Ibu Melanie sama Pak Muhammad. Let me see.
Dari semua objek wisata yang sudah dipresentasikan, objek wisata mana yang memungkinkan untuk wheelchair? Oh, good questions. Kemungkinan yang paling leisure it's Hammer Springs tadi, thermals, because it's just basically hanya seperti kolam, just berendam di sana. Dan untuk yang lainnya, I don't think it's very wheelchair friendly karena lebih adventurous. Even in some vineyard, this is not really wheelchair friendly for some places, because nggak semuanya selalu beraspal gitu. Tapi ada beberapa vineyard yang cukup wheelchair friendly. Dan untuk yang lainnya seperti National Park and whale watching, it's kind of wheelchair friendly, but you cannot go outside. But they're not really recommended. So it depends with the weather and how dengan ombaknya di lautnya sendiri. Nanti kaptennya akan jelasin apakah wheelchair boleh masuk atau enggak. Makanya mereka nggak terlalu rekomendasiin untuk wheelchair di cruise. Tapi it's possible if the weather is good and the sea is calmer. Dan berikutnya, pada item khusus untuk lokasi-lokasi show of the rings untuk cincin itu tadi apa juga di Oke, untuk kisaran aja kalau tamu tanya pas presentasi. Lokasi shoot Lord of the Rings di upper South Island, yes, they do have. Tapi kebanyakan nggak bisa kayak seperti di Queenstown mungkin ya, yang bisa sana datang sendiri tanpa, maksudnya nggak perlu pakai tour pun bisa langsung ke sana. Untuk beberapa di Upper South Island, terutama di Nelson, mereka ada untuk shooting Lord of the Rings locations, tapi itu kebanyakan di lokasi pribadi dan juga agak jauh. Jadi mesti trekking dan you need to book a tour for that. Untuk harga sendiri, I'm not too sure. I need to check their website, but I will let you know later. Yeah, sorry, but I'm not too sure about. Tanya tentang itinerary atau harga bisa send us email, nanti bisa dijawab dengan Joshua ya. Atau kalau mau dibikinin seperti itinerary apa yang hari ini dipresentasi juga bisa buat kalau perlu. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau ada yang miss anything dengan presentasi ini, ingat di YouTube channel masih ada presentation-nya. Terus nanti kita kirim juga presentasi. Terima kasih untuk hadiran semua. Joshua, thank you for your update. And, thank you. Sama thank you juga untuk datang. Kalau minggu depan kita ada webinar lagi dengan Vietnam. So nanti Ibu Liz akan kirim invitation-nya. Hopefully you can come. Kita akan bahas tentang Vietnam, daerah yang lain lagi. And thank you for joining. And ingat tadi ya, stay safe di mana kalian ada. Kalau harus ke kantor atau apa, make sure you stay safe. Yeah, thank you for being here today. We'll see you again. Terima kasih. Thank you everyone. Bu Liz nggak mau say goodbye? Terima kasih semua ya. Yeah. Nice seeing you all. Walaupun banyak nggak pakai video, tapi ada nama yang kita bisa baca. At least you're there. Thank you so much. Don't be shy, lain kali nyalain aja videonya. Mungkin satu-satu harus ini Pak, diminta memperkenalkan diri dari mana, nama siapa. Muncul sebentar. Boleh juga tuh. Spotlight. Oke, thank you ya semua. Thank you Bu Monica. Nice to see you. Oh, Pak Muhammad masih ini nggak online? Udah keluar ya? Aku baru cek website-nya. Untuk harga ringnya itu sekitar 1.800.
$1.800 paling murah. Wow. Untuk beli. Ya, untuk beli. Oke. Karena itu kan real gold. Wow. Jadi Expensive. Itu yang paling murah. Tapi one ada of a macam-macam. kind. Boleh tuh kalau ada yang Yeah, mau merit ya, pakai Lord of the Rings punya wedding Yeah, you band. can. They actually sell it. They sell the engagement ring for Elvis ring. Wah, lumayan tuh. Oh, Starting from 1.800 New Zealand dollars. Kalau itu ya nggak terlalu mahal ya. Bentar. Oke. Thanks ya. Oke, kita end the meeting now ya.